Dalam beberapa bulan terakhir, perbincangan mengenai kemungkinan kenaikan gaji bagi aparatur negara kembali mencuat ke permukaan. Prajurit TNI, anggota Polri, aparatur sipil negara (ASN), hingga perangkat negara lainnya kembali menjadi sorotan publik. Isu ini sejatinya bukan hal baru. Hampir setiap kali pemerintah menghadapi tekanan ekonomi, inflasi, atau tantangan fiskal, topik kesejahteraan aparatur negara selalu muncul dan menjadi bahan diskusi yang hangat. Namun hingga saat ini, kepastian terkait kebijakan tersebut masih belum jelas. Belum ada keputusan resmi yang diumumkan pemerintah, meskipun berbagai pernyataan dari pejabat negara kerap memicu spekulasi di masyarakat. Situasi ini menimbulkan harapan sekaligus kecemasan, khususnya di kalangan aparatur negara yang terdampak langsung oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang terus meningkat. Kenaikan gaji aparatur negara sejatinya tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan angka. Lebih dari itu, kebijakan ini berkaitan erat dengan upaya menjaga daya beli, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan para abdi negara mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Aparatur negara tidak hanya bekerja di pusat pemerintahan atau kota besar, tetapi juga ditempatkan di wilayah dengan tantangan berat, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau wilayah 3T. Di daerah-daerah tersebut, kondisi kehidupan seringkali jauh lebih sulit. Akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga kebutuhan pokok masih terbatas. Bahkan dalam beberapa kasus, biaya hidup di wilayah terpencil justru lebih tinggi dibandingkan kota besar, sementara pendapatan yang diterima tidak selalu sebanding. Inilah realitas yang membuat isu kesejahteraan aparatur negara menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, wacana kenaikan gaji seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai beban anggaran negara. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari strategi menjaga kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia. Aparatur negara yang sejahtera cenderung lebih fokus, profesional, dan memiliki motivasi kerja yang lebih baik. Sebaliknya, jika kesejahteraan mereka diabaikan, kualitas pelayanan publik berisiko menurun, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meski demikian, pemerintah tentu berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, tuntutan peningkatan kesejahteraan aparatur negara semakin kuat. Di sisi lain, pemerintah harus tetap menjaga stabilitas fiskal dan memastikan anggaran negara dapat menopang berbagai program prioritas nasional. Dilema inilah yang membuat kebijakan kenaikan gaji aparatur negara selalu membutuhkan pertimbangan matang dan tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. Dalam konteks ketidakpastian tersebut, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi perhatian publik. Ia secara terbuka menyampaikan bahwa pemerintah belum dapat memastikan adanya kenaikan gaji ASN dalam waktu dekat. Menurutnya, kondisi keuangan negara masih perlu dicermati secara menyeluruh sebelum keputusan besar diambil. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan fokus mengamati arah ekonomi nasional dalam beberapa bulan ke depan. Paling tidak, diperlukan waktu sekitar 1 hingga 2 triwulan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penerimaan negara dan dinamika ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola anggaran negara di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kesehatan APBN. Kenaikan gaji aparatur negara tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar, sehingga keputusan tersebut harus benar-benar didukung oleh kemampuan fiskal yang memadai. Pemerintah tidak ingin kebijakan populis jangka pendek justru menimbulkan masalah fiskal di kemudian hari. Selain itu, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan penggajian aparatur negara harus selaras dengan prioritas belanja lainnya. Saat ini, pemerintah menghadapi berbagai kebutuhan mendesak, mulai dari perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Semua prioritas tersebut harus dikelola secara seimbang. Ketidakpastian ekonomi global turut memperumit situasi. Fluktuasi harga komoditas, konflik geopolitik, serta potensi perlambatan ekonomi dunia menjadi faktor-faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan. Dalam kondisi seperti ini, ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas, sehingga setiap kebijakan belanja harus melalui kajian yang mendalam. Wacana kenaikan gaji ASN kembali menguat setelah adanya pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri Pan-RB. Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi bahwa pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan kenaikan gaji untuk tahun mendatang. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi hal tersebut. Yang ada baru sebatas komitmen untuk melakukan kajian dan menunggu perkembangan ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara tuntutan kesejahteraan aparatur negara dan tanggung jawab menjaga stabilitas keuangan negara.
Keputusan yang diambil nantinya diharapkan tidak hanya berpihak pada aparatur negara, tetapi juga memperhatikan kepentingan rakyat secara luas dan keberlanjutan pembangunan nasional. Isu gaji aparatur negara tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia. Dalam diskusi publik, sering muncul perbandingan dengan negara lain seperti Filipina dan Timor Leste. Di beberapa negara tersebut, besaran gaji pejabat negara tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat secara umum. Kondisi ini kerap memicu kritik tajam dan gelombang protes dari masyarakat. Di Filipina, misalnya, besarnya gaji pejabat negara sering dikaitkan dengan isu korupsi dan lemahnya penanganan bencana alam. Masyarakat mempertanyakan efektivitas kinerja pejabat yang telah menerima gaji tinggi, sementara rakyat masih harus menghadapi berbagai kesulitan. Ketimpangan ini memicu ketidakpuasan publik yang berkepanjangan. Sementara itu, di Timor Leste, rencana pengadaan fasilitas mewah bagi anggota parlemen sempat memicu demonstrasi besar. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Fenomena ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, bahwa isu kenaikan gaji aparatur negara, khususnya pejabat tinggi, merupakan isu yang sangat sensitif. Jika tidak dirumuskan dengan cermat dan dikomunikasikan secara transparan, kebijakan ini berpotensi memicu reaksi negatif dari masyarakat. Terlebih lagi, jika kenaikan gaji dianggap tidak sebanding dengan kinerja atau tidak diiringi dengan perbaikan kualitas pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa terganggu jika kebijakan tersebut dipersepsikan tidak adil. Di Indonesia sendiri, sensitivitas publik terhadap isu ini sudah beberapa kali terlihat. Kebijakan terkait tunjangan pejabat yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat seringkali menuai kritik luas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dan menuntut keadilan dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagian pengamat berpendapat bahwa saat ini kenaikan gaji pejabat negara bukanlah prioritas utama. Masih terdapat ruang untuk mengevaluasi kebijakan gaji dan tunjangan yang telah berlaku. Fokus sebaiknya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ASN di level bawah dan menengah, yang memiliki peran besar dalam pelayanan publik dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan kesejahteraan aparatur negara dapat dirancang tanpa menimbulkan kecemburuan sosial. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Jika kenaikan gaji ASN benar-benar direalisasikan, dampaknya terhadap perekonomian nasional perlu diperhitungkan secara cermat. Di satu sisi, peningkatan pendapatan aparatur negara berpotensi mendorong konsumsi masyarakat. ASN dikenal memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perputaran ekonomi, terutama di daerah. Tambahan pendapatan dapat meningkatkan daya beli dan mendorong permintaan barang dan jasa. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat membantu menggerakkan ekonomi dan memberikan efek berganda bagi sektor usaha. Namun di sisi lain, peningkatan konsumsi juga berpotensi mendorong inflasi jika tidak diimbangi dengan ketersediaan barang dan distribusi yang lancar. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan gaji harus disertai dengan langkah antisipatif. Pemerintah perlu memastikan stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari kenaikan gaji dapat dirasakan tanpa menimbulkan gejolak harga yang merugikan masyarakat. Dalam diskusi yang lebih luas, perhatian juga diarahkan pada kelompok ASN tertentu yang memiliki peran strategis. Penyuluh pertanian, guru, dan tenaga kesehatan sering disebut sebagai kelompok yang layak mendapat prioritas. Mereka berada di garis depan dalam pelayanan publik dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks swasembada pangan, peran penyuluh pertanian sangat krusial dalam mendampingi petani dan meningkatkan produktivitas. Guru dan tenaga kesehatan juga merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan kesejahteraan bagi kelompok-kelompok ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Kebijakan yang berpihak pada kelompok strategis ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, banyak pihak menilai bahwa jika kenaikan gaji ASN dilakukan, prioritas harus diberikan kepada mereka yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional. Dalam berbagai arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kembali pada tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam konstitusi, melindungi seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi landasan utama setiap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan terkait kesejahteraan aparatur negara.
Namun, pada saat yang sama, kebijakan ekonomi harus benar-benar berpihak pada rakyat. Tidak ada makna kebanggaan internasional jika masih banyak rakyat yang hidup dalam kesulitan. Efisiensi anggaran menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Presiden meminta agar belanja yang tidak berdampak langsung bagi rakyat dikurangi, termasuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak mendesak. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata dan terukur. Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan gaji aparatur negara harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan nasional. Keputusan yang diambil harus seimbang antara kesejahteraan aparatur, stabilitas keuangan negara, dan kepentingan rakyat secara luas. Jika pada akhirnya kenaikan gaji dan pencairan rapel benar-benar terwujud, pemerintah berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak. Kesehatan, pendidikan keluarga, dan persiapan masa depan menjadi prioritas utama. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, aparatur negara dan para pensiunan diharapkan dapat menikmati masa depan dengan lebih tenang dan bermartabat. Semoga setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi bangsa dan negara, serta menjadi bukti bahwa pengabdian kepada negara tidak pernah dilupakan.